warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadilisma Surasti dengan NIM A1H1240059 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2024 kelas A. Pada video ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lembaga PAUD yang diampu oleh Dr. Siti Ramhaniar Abu Bakar SPD MPD. Bab 1. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Secara yuridis, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 ditegaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia lahir sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara kelembagaan, PAUD di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu jalur formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, dan Bustanul Atfal untuk anak usia 4-6 tahun. Jalur non-formal terdiri dari Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis. Yang selanjutnya ada jalur informal, yaitu PAUD yang diselenggarakan di lingkungan keluarga untuk anak usia 0 hingga 2 tahun. Terdapat 9 kecerdasan yang diharapkan ada pada diri anak usia dini setelah menempuh kegiatan belajar di lembaga PAUD. Yang pertama, kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seorang anak untuk meyakini keberadaan Tuhannya. Yang kedua, kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang dimiliki anak dalam mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaan melalui perilaku sesuai dengan norma. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh anak dalam menjalin relasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, kecerdasan kinestetis merupakan kemampuan yang dimiliki anak dalam melakukan olah tubuh atau gerak tubuh melalui kegiatan olahraga, pantomim atau tarian-tarian. Yang kelima, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini merupakan kemampuan anak dalam mendeskripsikan perasaan dan pemikirannya melalui penataan suatu bentuk, bangun ruang, atau gambar-gambar. Yang keenam, kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan anak dalam mendeskripsikan perasaan dan pemikirannya dengan berbahasa secara lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan anak dalam menjelaskan hubungan sebab akibat pada suatu peristiwa serta kemampuan anak dalam melakukan kegiatan berhitung. Yang kedelapan, kecerdasan natural adalah kemampuan anak dalam mengenali lingkungan, memberdayakan serta melestarikan lingkungan. Yang kesembilan, yaitu kecerdasan musikal merupakan kemampuan anak dalam melakukan olah vokal dan menggunakan alat musik dengan baik. Secara khusus, tujuan PAUD terdiri dari 4, yaitu 1. Memperbaiki kualitas fisik dan mental generasi bangsa. 2. Menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga, membentuk generasi bangsa yang berkarakter. 4. Membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Adapun fungsi penyelenggaraan PAUD yaitu 1. Mengoptimalkan daya kognisi mental anak. 2. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi anak. 3. Sebagai stimulus pengembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi. Lanjut pada bab 2, tumbuh kembang anak usia dini. Ditinjau dari sudut pandang fisiologis, anak usia dini melewati 2 tahapan, yaitu
masa bayi dan toddler dengan usia 0-3 tahun, dan masa anak awal dengan usia 3-6 tahun. Pada masa bayi dan toddler dicirikan dengan laju pertumbuhan fisik yang sangat pesat dan pematangan fungsi organ. Sementara itu, pada masa anak awal dicirikan dengan perubahan struktur dan proporsi tubuh serta pemantapan motorik kasar dan halus. Ditinjau dari sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam beberapa aspek, yaitu agama dan moral, di mana pada perkembangan agama, anak berada pada tingkat dongeng, yaitu anak memahami konsep ketuhanan berdasarkan fantasi dan emosi. Sementara itu, pada perkembangan moral, anak berada pada tahap prakonvensional, di mana pada tahap ini, anak memahami adanya hukuman jika tidak mematuhi suatu aturan, serta adanya pertukaran instrumental di mana anak mematuhi aturan untuk mendapatkan penghargaan. Pada aspek kognitif, anak usia dini berada pada tahap sensori motor dan praoperasional. Pada tahap sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun, di mana anak belajar melalui sentuhan dan gerakan. Pada tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Anak dapat berpikir simbolik, penalaran mental, egosentrisme, dan pemikiran yang magis. Aspek perkembangan bahasa. Ada dua bentuk kemampuan bahasa pada anak, yaitu reseptif berupa kemampuan menyimak dan membaca, serta ekspresif berupa kemampuan berbicara dan menulis. Perkembangan sosial emosional terbagi menjadi beberapa tahap mulai dari pasca lahir hingga usia 6 tahun. Pada pasca lahir, anak menyukai kontak fisik untuk mendapatkan ketenangan. Pada 1-3 bulan, anak mulai mengenali ibu. Usia 6 bulan mulai tertarik dengan lingkungan sekitar. Pada usia 9-12 bulan, anak memahami instruksi sederhana. Usia 18-21 bulan, anak membutuhkan perhatian dan memiliki ketergantungan pada orang lain. Kemudian pada usia 2-3 tahun, merupakan masa eksplorasi kata, banyak bertanya, dan suka terhadap pujian. Usia 3-6 tahun, mulai aktif berkomunikasi secara bebas dan imajinatif. Bab 3. Kurikulum pendidikan anak usia dini. Dalam kurikulum PAUD terdapat 3 jenis program kegiatan, yaitu program pengasuhan, program pembiasaan, dan program pembelajaran. Program pengasuhan merupakan upaya mewujudkan kepribadian dan jati diri agar anak memiliki karakter utama. Dalam konteks kurikulum PAUD, program pengasuhan dilakukan oleh guru PAUD yang disebut sebagai pola asuh guru PAUD. Dalam lembaga PAUD, pola asuh diartikan sebagai pola interaksi antara anak dengan guru yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti makan, minum, dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan non-fisik seperti perhatian, empati, kasih sayang, dan perilaku positif lainnya. Ada 3 jenis pola asuh guru PAUD. Yang pertama, otoriter. Guru PAUD membuat hampir semua keputusan untuk anak dan seringkali menghukum. Kemudian pola asuh demokratis. Guru PAUD memberi kebebasan untuk beraktivitas namun tetap berada dalam pengawasan guru. Sementara itu permisif, guru memberi kebebasan penuh kepada anak tanpa adanya pengawasan. Selanjutnya yaitu program pembiasaan. Program ini diartikan sebagai perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar menjadi sebuah kebiasaan. Ada 3 bentuk program pembiasaan, yaitu terdiri dari pembiasaan rutin, spontan, dan juga teladan. Pembiasaan rutin merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan anak secara terus-menerus dan konsisten setiap saat, seperti berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Pembiasaan spontan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru terhadap anak pada waktu terjadi keadaan atau peristiwa tertentu.
serta pembiasaan teladan, yaitu kegiatan yang memberikan contoh perilaku positif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku oleh guru kepada anak. Program selanjutnya yaitu program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun program pembelajaran PAUD, yaitu yang pertama, melakukan analisis konteks. Dalam hal ini berkaitan dengan mencermati standar nasional PAUD, menganalisis kondisi, peluang, dan tantangan lembaga PAUD dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD, lalu mengembangkannya menjadi program kegiatan yang real. Yang ketiga, menetapkan isi program pembelajaran PAUD, alokasi waktu pembelajaran, dan mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran. Bab 4. Hakikat manajemen PAUD. Adapun pengertian dari manajemen PAUD adalah kegiatan pengelolaan sumber daya PAUD dan aktivitas kerjasama antar sumber daya PAUD untuk mencapai tujuan lembaga PAUD yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur manajemen PAUD terdiri dari lembaga PAUD yang merupakan organisasi yang dikelola untuk tujuan kesuksesan penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua, sumber daya PAUD. Dalam lembaga PAUD, sumber daya terdiri dari dua unsur, yaitu sumber daya yang terdiri dari kepala PAUD, guru PAUD, staf PAUD, dan gardener. Unsur yang ketiga yaitu aktivitas layanan PAUD. Aktivitas ini dilaksanakan dengan berpedoman pada kurikulum PAUD yang berlaku. Yang keempat, kerjasama. Lembaga PAUD dibangun berdasarkan kerjasama antar sumber daya di lingkup PAUD baik internal maupun eksternal. Unsur selanjutnya yaitu tujuan PAUD. Tujuan PAUD yang dimaksud yaitu merupakan tujuan bersama yang harus dicapai oleh sumber daya PAUD melalui penyelenggaraan aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien berpedoman pada kurikulum PAUD. Secara umum, tujuan diselenggarakannya manajemen PAUD adalah agar dapat tercipta kerjasama yang baik dan harmonis dalam memberdayakan segala sumber, baik itu sumber manusia maupun material, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang terciptanya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Yang pertama ada manajemen peserta didik, diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik dalam mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik itu sendiri agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengasuhan di lembaga PAUD. Fungsi manajemen peserta didik itu sendiri yaitu agar dapat mengembangkan berbagai potensi individualitasnya tanpa adanya hambatan, mengembangkan fungsi sosial peserta didik, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Kemudian ada manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Adapun kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD, yang pertama ada perencanaan kurikulum PAUD, merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan yang telah terjadi pada peserta didik. Yang kedua ada pengorganisasian kurikulum PAUD, merupakan penetapan pola atau desain bahan kurikulum untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran dan dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum PAUD, merupakan upaya yang dilakukan oleh guru PAUD untuk mewujudkan kurikulum PAUD yang masih bersifat dokumen tertulis, menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran di lembaga PAUD. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum PAUD, merupakan suatu proses penyusunan kriteria keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD, pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan ataupun kebijakan tentang keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD di lembaga PAUD. Manajemen sumber daya manusia PAUD diartikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan menilai sumber daya PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD itu sendiri. Adapun kegiatan dalam manajemen sumber daya PAUD, di antaranya yang pertama perencanaan. Perencanaan di sini berhubungan dengan kegiatan menganalisis jumlah dan menganalisis spesifikasi kompetensi calon guru dan staf PAUD yang dibutuhkan oleh lembaga PAUD. Yang kedua, pengadaan sumber daya manusia PAUD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan ini antara lain publikasi rekrutmen calon guru dan staf PAUD, penerimaan berkas pendaftaran calon guru dan staf PAUD, penyeleksian calon guru dan staf PAUD, serta pengumuman hasil seleksinya. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia PAUD, yang dilaksanakan dengan berbagai pelatihan untuk menguatkan kompetensi guru dan staf PAUD. Yang keempat, promosi dan mutasi sumber daya manusia PAUD. Hal ini berhubungan dengan hasil kerja guru dan staf PAUD yang dipandang produktif dan loyal terhadap lembaga PAUD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemberhentian sumber daya PAUD. Pemberhentian ini bisa dikarenakan masa kerja guru atau staf PAUD tersebut telah selesai. Selain itu, bisa juga dikarenakan guru PAUD atau staf PAUD melakukan suatu tindak pelanggaran sehingga dengan terpaksa diberhentikan. Yang keenam, kompensasi bagi sumber daya manusia PAUD. Diartikan sebagai pemberian upah, imbalan, honor, atau gaji maupun kesejahteraan yang diberikan oleh lembaga PAUD sebagai penghargaan dari hasil kerjanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana PAUD. Diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti alat permainan edukatif, media pembelajaran, ruangan kelas, gedung-gedung sekolah, serta alat dan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan di PAUD. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana PAUD antara lain yang pertama perencanaan sarana dan prasarana. Proses ini merupakan proses perencanaan upaya pembelian atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga PAUD. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana merupakan serangkaian kegiatan menyediakan jenis-jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan PAUD. Yang ketiga yaitu pengaturan sarana dan prasarana, merupakan proses mencatat, menyimpan, serta memelihara sarana dan prasarana untuk memastikan agar berbagai sarana dan prasarana PAUD yang dimiliki dapat difungsikan dalam mewujudkan tujuan PAUD. Yang keempat yaitu penggunaan sarana dan prasarana, merupakan proses fungsionalisasi sarana dan prasarana PAUD secara efektif dan efisien yang dimiliki oleh lembaga PAUD untuk mendukung proses penyelenggaraan layanan PAUD sehingga tujuan PAUD dapat tercapai. Terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana, merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana PAUD dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan di lembaga PAUD. Manajemen keuangan di lembaga PAUD bertujuan untuk menjaga dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian lembaga PAUD. Yang kedua, memelihara barang-barang atau aset berharga di lembaga PAUD. Yang ketiga, menjaga berbagai peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran keuangan di lembaga PAUD dapat diketahui dan dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam manajemen keuangan lembaga PAUD yaitu 1. Perencanaan penggunaan anggaran lembaga PAUD sesuai dengan yang tertuang dalam RAPBS. Yang kedua, penggunaan anggaran lembaga PAUD merupakan perwujudan dari RAPBS yang telah disusun. Yang ketiga, penyelenggaraan pembukaan
dan penyampaian laporan keuangan lembaga PAUD. Yang selanjutnya yaitu pengawasan penggunaan anggaran lembaga PAUD dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan audit keuangan. Manajemen yang terakhir yaitu manajemen humas atau hubungan masyarakat. Merupakan proses mengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam manajemen humas antara lain yang pertama perencanaan, yaitu menentukan bagaimana hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat dapat terjalin secara ideal. Yang kedua pengorganisasian, mengidentifikasi jenis tugas yang mampu dilaksanakan oleh lembaga PAUD. Yang ketiga penggerakan, dalam kegiatan ini setiap personal melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya pengoordinasian, kegiatan ini dilakukan agar setiap personal lembaga PAUD dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan prosedur pelaksanaan program yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu pengendalian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui program hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat serta untuk mengetahui berbagai hambatan yang muncul untuk segera dicari pemecahannya. Bab 6 Perencanaan Lembaga PAUD. Ada 3 proses yang dilakukan dalam perencanaan ini, yaitu yang pertama pengamatan terhadap lingkungan. Pengamatan ini merupakan upaya menganalisis kondisi internal dan eksternal di lembaga PAUD untuk memprediksi keadaan lembaga PAUD di masa yang akan datang. Yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan, di mana visi merupakan tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga PAUD. Sementara itu, misi adalah turunan dari visi yang mendeskripsikan tentang kegiatan yang secara jelas dilakukan untuk meraih visi tersebut. Kemudian tujuan lembaga PAUD adalah pernyataan hasil yang bisa digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan program kegiatan di lembaga PAUD. Langkah selanjutnya yaitu perumusan strategi, di mana strategi ini ditentukan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD. Perencanaan lembaga PAUD memiliki tujuan yaitu mengetahui harapan guru dan staf PAUD, memetakan kebutuhan wali murid serta masyarakat, mendapatkan data tentang kebutuhan dan peluang sebagai modal, memperoleh deskripsi tentang strategi yang digunakan. Adapun manfaatnya yaitu memiliki kebijakan yang dijadikan sebagai dasar, memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan strategi, memiliki target yang harus dicapai dari layanan PAUD, dan memiliki gambaran langkah-langkah antisipatif. Bab 7 Pengorganisasian Lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD memiliki makna yaitu pertama mengumpulkan individu yang terlibat, kedua menyusun dan menetapkan jalan hubungan kerjasama antar individu yang terlibat, ketiga menyosialisasikan tujuan PAUD, serta memberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada individu yang terlibat. Dalam pengorganisasian lembaga PAUD, ada beberapa proses yang perlu dilakukan, yaitu mendesain struktur lembaga PAUD, mendesain pekerjaan, kemudian membentuk tim kerja, serta yang terakhir yaitu menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Pengorganisasian lembaga PAUD memiliki tujuan yaitu menentukan jumlah personal guru dan staf PAUD, menyusun struktur lembaga PAUD, mendapatkan tim kerja yang memiliki visi dan misi yang sama, menetapkan jalannya hubungan kerjasama antara guru dan staf PAUD. Adapun manfaatnya yaitu mendapatkan struktur lembaga PAUD yang bisa digunakan sebagai acuan, mendapatkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi lembaga PAUD, serta mendapatkan bahan masukan untuk melaksanakan strategi dan program kegiatan PAUD yang telah ditetapkan. Kepala PAUD memiliki tanggung jawab yaitu bertanggung jawab kepada Dinas
pendidikan atas pelaksanaan operasional penyelenggaraan layanan PAUD. Wewenangnya mengambil keputusan terkait dengan operasional pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan PAUD, dan tugasnya yaitu memimpin rapat di lembaga PAUD, menyusun kurikulum, menindaklanjuti hasil supervisi terhadap kinerja guru dan staf PAUD. Wakil Kepala PAUD bertanggung jawab kepada Kepala PAUD atas penyelenggaraan layanan PAUD. Wewenangnya memberikan rekomendasi kepada Kepala PAUD terkait dengan pelaksanaan program kegiatan PAUD. Tugasnya memonitor pelaksanaan tata tertib, mengoordinasi pengelolaan hasil belajar, dan mewakili Kepala PAUD pada suatu kegiatan. Guru PAUD bertanggung jawab kepada Kepala PAUD dalam penyelenggaraan program kegiatan PAUD. Wewenangnya membuat tata tertib kelas, menentukan tingkat keberhasilan belajar anak secara periodik, dan tugasnya memantau kehadiran anak, menyiapkan dan mengisi perangkat penilaian, serta mengikuti program peningkatan kompetensi guru PAUD. Bab 8. Kepemimpinan Kepala PAUD. Sebagai seorang pemimpin, Kepala PAUD berperan sebagai komunikator. Komunikasi di lembaga PAUD dapat terlaksana jika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, komunikator atau orang yang memberi informasi, channel atau saluran dalam menyampaikan informasi, message atau bahan informasi yang disampaikan, communicate atau si penerima informasi, dan respon atau kegiatan yang timbul sebagai reaksi terhadap informasi yang diterima. Kemudian, Kepala PAUD sebagai motivator. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh Kepala PAUD untuk menumbuh kembangkan motivasi anggotanya, yaitu melakukan pengaturan lingkungan fisik, mengatur suasana kerja, membudayakan disiplin kerja, memberikan pelayanan kepada anggota secara berkesinambungan, dan memberikan tanggapan yang positif terhadap proses kerja atau hasil kerja anggotanya. 9. Pengawasan oleh Kepala PAUD. Definisi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan oleh Kepala PAUD setelah Kepala PAUD tersebut menyusun rencana, mengorganisasikan lembaga, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Adapun tujuan pengawasan yaitu menjamin bahwa pelaksana program kegiatan PAUD dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan lembaga PAUD tersebut dapat tercapai. Ada beberapa tahap pengawasan yaitu menentukan objek pengawasan, menentukan titik atau bagian yang strategis, menentukan kriteria, norma, serta ukuran yang akan digunakan secara tegas, menentukan teknik pengawasan, menentukan prosedur pengawasan berdasarkan teknik, melakukan kegiatan penilaian dari penyelenggaraan suatu program kegiatan PAUD, menentukan divisi dengan jalan membandingkan performance dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menentukan konklusi akhir sebagai bahan untuk melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.